Saudara, saya melihat dan saya tahu bagaimana penuhnya jadwal kita selama 1 tahun 2024, saudara. Saya coba menuliskan kira-kira ini yang kita lakukan dari bulan Januari hanya tahun ini. Saya sudah berhenti menghitung dari tahun-tahun belakangan, saudara. Karena kesibukan kita dari tahun-tahun belakangan sampai tahun ini saja bisa bertanding, saudara ya. Tahun ini kita mulai dengan retret di bulan Januari, retret taktik. Bulan Februari kita mengawal presiden. Di bulan Maret kita masuk ke PRJ Anggur Manis. Bulan Mei Bright and Bloom di Transera. Bulan Juni acara 6, 7, 8 ada yang di GWR, ada yang di Mahanaim. Bulan Juli ada retret youth. Dan saya rasa kita sudah gak berhenti berdoa untuk tiket kita ke Israel. Di bulan Agustus kita akhirnya kita dapat 1 pesawat untuk menaklukkan Israel dan menahan semua kesesakan. Saya juga ke Burundi. Di bulan September, 1 bulan setelah itu kita langsung syuting video klip. Ada 8 klip secara total. Bulan Oktober saudara diutus ke provinsi untuk jiwa-jiwa. Minimal 3.000 jiwa. Ada yang sampai 10.000, ada yang lebih. Dan di bulan Desember, di saat ini kita menahan bencana. Terus persiapan untuk retret. Semua penari MOG udah persiapan tanggal 18, 20, 31 acara yang beruntun. Dan kita semua tidak punya ruang untuk membuat kesalahan sedikit pun. Di setiap acara, di setiap tanggung jawab, di setiap doa dan kebaktian, kita tidak punya ruang untuk bermain dan bercanda. Setiap kebaktian, setiap acara, kita harus mengangkat sebuah bobot yang baru. Saudara, saya sadar dan saya tahu itu tidak pernah menjadi tugas yang mudah. Setiap tanggung jawab, setiap tugas, setiap visi, setiap misi, itu tidak pernah datang dengan murah. Itu semua datang dengan bobot. Itu semua datang dengan beban. Itu semua datang dengan pastinya tanggung jawab. Kalau saudara ada yang berkata, Pak, saya belum berasa beratnya, Pak. Mungkin saudara perlu memikul lebih banyak, saudara. Saya bersyukur kita penari, kita selesai rapat. Kita perkuat semua lini dari penari. Saya dari Panggilan Raja, kami dapat bantuan dari GBGF, saudara. Dan penari-penari GBGF meskipun tidak terlalu banyak, tapi saya sungguh bersyukur mereka berani memikul bobot dan tanggung jawab. Saya udah persiapan buat bikin alat, properti dan lain sebagainya. Ibu Keisha nanya apakah perlu dikasih uang untuk bikin alat. Dan saya bersyukur jawaban dari anak buahnya Chester, hari ini mereka retret semua. Mereka berkata enggak usah, kami siap nabur. Itu bobot. Itu beban. Saya bertemu dengan beberapa orang, mereka berkata, wih tahun ini ajaib ya. Tapi saya belum kecapean, saya ini masih kuat. Saya pikir kayaknya kamu gak pikul apa-apa mungkin. Kalau kamu berkata, oh tahun ini santai, tahun ini relax, tahun ini semua ajaib. Saya berkata, mungkin saudara tidak menaruh ada satupun pangkat dan tanggung jawab di pundakmu. Karena kalau engkau memikul tanggung jawab, bukan berarti saudara tidak bersukacita dan tidak menikmati. Saya selalu berkata bebannya berat, tapi Tuhan memberi saya kekuatan yang lebih dahsyat. Bebannya ada. Kalau saudara tanya enak enggak untuk jadi pemimpin Mahanaim, saya kan tetap berkata enak. Tapi saya tidak berkata dengan ringan, oh enak sekali, wah fasilitasnya banyak. No, saya berkata enak karena saya tahu Tuhan yang menjamin dan merekayasa. Tapi suka gak suka saudara, kita ini perlu upgrade. Tadi ya saya sudah bacakan 1 tahun. Dan kabar baiknya adalah tahun depan kita mau lebih banyak lagi. Kita mau akselerasi. Saudara tahu bedanya antara akselerasi dan percepatan. Akselerasi itu dari 100, saudara injek gas sampai 200. Itu akselerasi. Itu akselerasi. Yang jago fisika tahu rumus-rumusnya. Itu artinya saudara menambah kecepatan. Bukan menjadi cepat. Menurut saya kita ini sekarang sudah cepat. Sudah cepat. Tapi akselerasi artinya kita harus bertambah cepat. Dan saudara, saya tidak bisa memungkiri pada akhirnya
Kita ini tidak mungkin bisa memikul beban itu sendiri kok. Pada akhirnya bahkan Yesus harus melengkapi 12 tangannya. Yang akhirnya Yudas dicoba diganti Matias dengan cara undian. Akhirnya Tuhan gak bisa dan harus diganti dengan Paulus atau Saulus. Saudara, pada dasarnya setiap beban yang itu datang cuman karena suruhan, saudara gak akan pikul kok. Saudara baca di Alkitab bagaimana tidak ada cerita tentang kelanjutan dari Rasul ke-12 yang menggantikan Yudas. Kenapa? Karena tanggung jawab itu bukan berdasarkan kursi atau tunjukan. Tanggung jawab itu dipikul. Setiap jubah itu punya berat. Setiap tanggung jawab punya bobot. Dan suka gak suka di tahun depan kalau kita mau lebih, kita ini harus pemuritan. Ini firman untuk para pemimpin, tetapi firman juga untuk para jemaat. Suka gak suka, saudara ini harus membantu para pemimpin untuk memikul lebih banyak. Kita bicara tentang tanggal 20. Saya tidak tahu dengan panggilan-panggilan yang lain. Tetapi di panggilan raja, semua diwajibkan masuk dalam kelompok. Semua diwajibkan mulai bikin alat nari. Semua diwajibkan mulai koreo tarian. Kenapa? Saudara harus mulai pikul beban. Saudara suka gak suka, saudara tidak ada di tempat ini untuk jadi jemaat kok. Saudara tidak dipersiapkan untuk menjadi domba. Saudara dipersiapkan menjadi singa-singa dari Yehuda. Semua anak STT, semua anak pemenang, bahkan anak-anak rumah Shalom, para penari-penari, semua setiap saudara di tempat ini. Saudara disiapkan untuk menjadi donatur-donatur. Saudara disiapkan untuk menjadi jenderal-jenderal dan panglima-panglima. Saudara bukan dininak bobokkan di tempat ini. Saudara semua dipersiapkan menjadi penuai yang sangat dahsyat di akhir zaman. Dan kita ini harus delegasi. Kita harus pemuritan. Kita harus melanjutkan. Saudara harus membantu memikul tongkat estafet yang dipegang oleh pemimpinmu. Tetapi yang jadi masalah, setiap berkat tidak akan pernah bisa diturunkan tanpa hubungan. Tanpa yang namanya cinta dan sebuah pilihan dan keputusan. Saya mau ajak untuk kita belajar sama-sama tentang cinta. Siapa yang di sini pernah jatuh cinta? Boleh angkat tangan? Oke, ada yang tidak pernah ternyata. Waduh, oke. Siapa yang jatuh cinta berulang-ulang dan berkali-kali? Boleh angkat tangan? Ke Tuhan, oke ya. Saudara, pada dasarnya cinta itu sangat complicated. Pada dasarnya cinta itu sangat membingungkan. Tetapi saudara tidak mungkin bisa delegasi. Saudara tidak mungkin bisa mewarisi. Saudara tidak mungkin bisa menurunkan berkat tanpa bubuk ini. Yang saya sebut dengan bubuk magic ini. Saudara gak akan bisa, saudara bertemu dengan maaf orang di jalan dan saudara berkata mulai hari ini terimalah semua warisanku. Baik rohani ataupun jasmani. Gak akan bisa. Saudara gak akan pernah bisa mewariskan semua yang ilahi, setiap tanggung jawab dan kepercayaan tanpa bubuk ini. Saudara gak mungkin bilang, ya karena ini Jawa Barat, saya serahkan kepada jemaat yang saya gak kenal di belakang sana. Mulai hari ini kamu pikul tanggung jawab Jawa Barat, yang di pojok sebelah sana pikul jadi pemimpin BMN. Gak mungkin. Saudara perlu mengenal, saudara perlu punya cinta, baru saudara bisa berkata, aku percaya kepadamu, kamu akan jadi pemimpin selanjutnya. Saudara gak mungkin, saudara sekedar memuridkan, kita ini para pemimpin diminta untuk pemuritan. Jadi semua jemaat di tempat ini, semua pasukan Tuhan di tempat ini, semua anak STT, murid sekolah, semua cleaning service, pastikan engkau dilirik sama pemimpinmu. Oke? Kita ini diminta untuk kita menyiapkan pemuritan minimal 3 orang, minimal 1, sampai gak boleh lebih dari 11. Karena Yesus aja cuma 12. Jadi Buin berkata pokoknya semua pemimpin yang ada di green room, itu mungkin sekitar 70 orang, harus cari masing-masing. Dan saya rasa kalau semua orang cari 10, semua saudara masuk dalam pemuritan itu. Dan Ibu In berkata saudara harus mulai memuridkan.
Dan mulailah ujian untuk kami para pemimpin harus membuka mata. Dan itu pasti ada bubuk cinta di dalamnya. Oke, tapi saya mau ajak untuk kita buka tentang apa itu cinta. Saudara, menurut raja yang paling bijaksana dan menurut raja yang paling hebat di Alkitab, raja yang paling kaya raya, dia menceritakan tentang cinta. Suatu kali dia jatuh cinta dengan seseorang yang bernama Ratu Sheba. Dia di Kidung Agung, dia berkata, oh betapa cantik, betapa jelita, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Ini raja yang paling paling kaya, bijaksana. Dia raja yang membuat Amsal. Dia raja yang luar biasa. Dan dia berkata, permaisurinya ada 60, selirnya 80. Wah, dahsyat sekali. Tapi kamu yang terutama. Saudara bisa bayangkan ada 140 perempuan di sekelilingnya. Tapi you're the one. Dan di Alkitab ditulis 1 Raja-Raja 11. Hati Salomo terpaut dengan cinta. Ia mempunyai berapa? 700 istri dan 300 gundik. Saya mau kasih tahu berita buruknya, saudara. Cinta manusia itu fana. Salomo ketemu Ratu Sheba itu di 1 Raja-Raja 10. Satu pasal kemudian Salomo ngegombalin total 640 perempuan lainnya dan 220 gundik lainnya. Waktu dia bertemu Ratu Sheba dan dia berkata, oh engkaulah satu-satunya idamanku. Ini cinta manusia ya. Itu selirnya baru 80, permaisurinya baru 60. Dan kalau saudara baca satu pasal kemudian di 1 Raja-Raja 11, dia bertemu Ratu Sheba itu di 1 Raja-Raja 10. Salomo masih gombalin 640 istri dan 220 gundik. Jadi para perempuan-perempuan di tempat ini, kalau engkau digombalin sama Salomo akhir zaman, you're not the last. Masih akan ada kira-kira 860 perempuan lainnya yang siap digombalin sama si Salomo akhir zaman ini. Jadi kalau engkau berjalan berdasarkan cinta, saudara gak akan bertahan kok. Cinta manusia itu fana. Cinta manusia itu palsu. Saudara, makanya cinta disebut dengan jatuh cinta. Bukan naik cinta. Jatuh. Kenapa? Cinta manusia itu fana. Saudara ngelihat yang ini cantik luar biasa. Coba tunggu sebentar lagi. Nanti tunggu sebentar. Kok yang ini kayaknya lebih oke nih. Nah ini yang terakhir ini. Saudara tunggu aja sebentar. Nanti ketemu ini udah deh. Ini terakhir. Belajarlah dari Salomo. Setelah dia 1000, ujungnya dia menulis kitab Pengkhotbah. Segala sesuatu adalah usaha mengejar angin. Dia cari 1000 perempuan. Dan nyatanya tidak cukup. Saudara, kalau para pemimpin di tempat ini, engkau berjalan berdasarkan mata akan cinta daging. Itu fana dan palsu. Termasuk saya dan semua para pemimpin di tempat ini. Kita ini harus buka mata kita lebar-lebar untuk pemuritan yang harus kita pilih. Tapi kalau itu berdasarkan flesh, berdasarkan eros, itu fana, itu bersifat sementara, dan itu bersifat palsu. Saya selalu berkata, engkau bisa memulai dengan cinta. Tapi yang sudah menikah tahu, bayar listrik gak bisa pakai cinta. Bayar rumah sakit gak bisa pakai cinta. Beli sate gak bisa pakai. Jadi kalau modal kita cuman cinta, saudara gak akan bertahan lama kok. Saya tahu berapa banyak saudara di tempat ini memulai dengan mencintai Ibu Iin, Pak Steve, saya, Coach Iren dan lain sebagainya. Saya mau katakan itu gak akan bertahan lama. Fana. Saudara akan memulai dengan cinta, saudara menggebu-gebu. Nanti saudara disakiti, saudara dilukai. Saudara pahit kok. Ada sebuah penelitian yang berkata, the deeper you love, the deeper you hate. Saudara tidak mungkin membenci orang yang saudara gak kenal. Wah, saya benci. Ada orang di Korea sana saya benci. Saudara gak mungkin. Saudara pasti membenci orang yang saudara pernah sayang sebelumnya. Saudara gak mungkin membenci tukang parkir yang bahkan saudara gak kenal dia siapa. Saya benci banget sama dia. Kenapa? Pokoknya gak bisa.
saudara pasti membenci orang yang pernah kau cintai. Mari kita belajar sama-sama cinta Tuhan. Cinta Tuhan itu membingungkan juga. Hosea 3 ayat 1, Tuhan mencintai orang Israel sekalipun mereka berpaling kepada Allah lain. 4 pasal kemudian, Efraim seperti merpati tolol tidak berakal. Cinta Tuhan. 4 pasal dipuji, 4 pasal ditolol-tololin, saudara. Ini kata Alkitab loh ya, bukan saya buat-buat loh. Tadi pagi Bu Iin marah, itu cinta Tuhan. Kadang, wah kamu ini sempurna. Kalau saudara ada di grup, tadi malam puji Tuhan, isi cawan kita berhasil. Semua bencana ditahan, pagi ini kita diserang lagi. Itu biasa, itu normal. Cinta Tuhan juga sama. Saudara gak ketawa karena saudara gak di grupnya. Yang ketawa di grup sebabnya. Tahu. Tapi 4 pasal kemudian, bagus menurut saya, Tuhan berkata, masakan aku membiarkan engkau, hatiku berbalik, belas kasihanku bangkit. Saudara, cinta Tuhan pun complicated. Saya merasa saya ini, walaupun saya berkali-kali jatuh cinta, tapi saya tetap gak ngerti tentang cintaku. Saudara bisa bayangkan Tuhan ini cinta, tapi tolol-tololin, maaf ya itu kata Alkitab loh ya. Saya coba cari bahasa aslinya, Israel itu seperti merpati yang tanpa pertahanan dan dibawa kemanapun iblis bawa. Itu definisi yang bahasa Indonesia kita pakai kata tolol itu. Dan Tuhan marah, ini cinta loh. Ditolol-tololin, ditonyor-tonyor mungkin palanya ya kalau Tuhan bisa ini. Dilempar tisu. Tapi 4 pasal kemudian Tuhan nyesel lagi. Dan Tuhan berkata, masakah aku membiarkan engkau? Saudara, ini complicated. Jadi kalau saudara berkata, Tuhan cintai aku, dan saudara berpikir saudara gak mungkin ditonyor-tonyor, kayaknya saudara salah baca ayat. Kayaknya Alkitabmu beda sama Alkitab saya. Alkitab saya menuliskan, justru karena Tuhan mencintai Petrus, satu-satunya Tuhan berkata setan itu ke Petrus. Dia gak ngomong ke Andreas, dia gak ngomong ke 70 murid yang namanya pun tidak tertulis. Dia gak ngomong ke 5.000 orang. Kalau ke 5.000 orang, berbahagialah, berbahagialah. Begitu masuk ke 12 murid, kamu harus meninggalkan keluargamu. Aku datang untuk memisahkan anak dan orang tuanya. Ke Petrus, kamu setan Petrus. Iblis. Saudara bisa bayangkan itu juga apa? Cinta. Jadi kalau saudara ini dipukul, itu cinta. Dilema cinta. Ini ya, membingungkan sekali. Ishak ini adalah anak Abraham. Ishak ini adalah seorang anak dari bapak segala bangsa, bapak yang beriman, bapak yang dipilih Tuhan pertama kali di dunia. Menurut saya salah satunya Abraham, ada Nuh tapi loncatnya ke Abraham. Dan dia kita ditulis Ishak sayang kepada Esau, tapi kalau ditulis di Roma Tuhan membenci Esau. Jadi apa yang kau cintai bisa jadi Tuhan benci. Ishak sayang kepada Esau, Ribkah sayang kepada Yakub, tetapi di Alkitab di Roma ini aku tuh Tuhan ya. Terbalik, Tuhan sayangnya sama Yakub, bencinya sama, bukan cuma nggak suka loh. Saudara ngerti bahasa Indonesia kan? Bukan cuma netral loh, hate. Jadi kalau kita ini jalan dengan selera ya. Dan kita tidak membiarkan mata Tuhan melihat. Dan kita ini jalan berdasarkan apa yang kita cinta, apa yang kita suka. Saudara bisa bertemu kejadian seperti ini. Semua para pemimpin dan juga para jemaat. Saya juga mau menegur para jemaat yang memilih panggilan-panggilan tertentu termasuk panggilan raja. Cuman karena kau cinta. Semua tentara kabur dari panggilan tentara. Tapi belum tentu itu yang jadi bagian. Kami coba buat survei. Dan kenapa kamu mau masuk panggilan raja? Jawaban nomor satunya sederhana. Pengen? Pengen? Tahu juga kan? Mereka nggak tahu tuntutan seorang raja. Raja itu bukan tentang jadi kaya loh. Tuntutan raja nomor satu harus siap memberi korban. Itu definisi raja. Jadi kalau saudara masuk panggilan raja itu buat nabur, bukan buat terima, kebalik. Padahal tentara itu ayatnya jelas. Tentaranya pergi berperang itu dapat duit.
Ada ayatnya. Kalau engkau pergi berperang, engkau bukan pakai uangmu sendiri. Jadi kalau saudara mau kaya, harusnya masuknya tentara. Terima duit. Kalau raja panggilannya apa? Mempersembahkan. Beda loh. Salah server ini. Kebalik. Tapi balik. Kalau saudara pilih berdasarkan apa yang engkau cinta. Engkau bisa salah tujuan, saudara. Kalau saudara memilih panggilan, saudara milih pemimpin, saudara milih pemuritan berdasarkan cinta. Yang belum menikah, kalau engkau menikah berdasarkan cinta. Jangan sampai engkau salah tujuan. Mari kita lanjut. Lea tidak berseri matanya. Tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub apa? Cintanya sama siapa? Rahel. Tapi coba baca di Kejadian 29 ayat 31, 10 ayat kemudian. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, siapa yang malah dibuka kandungannya? Jadi kalau saudara ini gak suka sama orang, jangan-jangan Tuhan sukanya sama dia. Ini bingung sekali, saya juga bingung kadang. Dan di Alkitab ditulis, ujungnya Rahel mencuri patung loh. Mencuri terafim. Jadi saudara bisa bayangkan, pilihan Yakub cucu Abraham ini loh. Pilihannya sang pencuri mandul, maaf. Pilihan Tuhan beda. Saudara, saya berharap saudara ini buka matamu lebar. Saya nggak tahu, saya sejujurnya juga berharap ada pisau bermata dua yang tajam. Yang juga membelah jiwa saya dan juga jiwamu, saudara. Mata kita ini deceiving. Perasaan kita ini seringkali menipu sekali. Ini bukan cuma berbicara tentang cinta-cintaan pernikahan. Ini juga berbicara tentang pilihan-pilihan dalam kehidupan. Saudara nari karena engkau suka. Engkau pilih lagu karena engkau suka. Engkau pilih pelayanan karena engkau suka. Padahal di Alkitab ditulis. Ketika Tuhan, mata Tuhan itu selalu lihat. Dan dia melihat bahwa Lea tidak dicintai. Yang dapat berkat malah siapa? Lea. Banyak orang FOMO. Fear of missing out. Begitu lihat raja naik daun, pindahnya ke raja. Begitu lihat mempelai naik daun, pindah ke mempelai. Saya kenal beberapa orang seperti itu. Tapi mari belah hatimu. Biarkan kau memilih yang dari Tuhan. Mari kita lanjut. Kalau engkau menyakiti Tuhan. 1 Raja-Raja 11 ayat 31. Tuhan ini sayang sama Yerobeam. Tuhan ini cinta sama Yerobeam. Bayangkan Daud itu sudah a man after his own heart. Tapi Tuhan memilih Yerobeam untuk menggantikan the man after his own heart. Saudara bisa paham gak? Seberapa cintanya Tuhan dengan Yerobeam ini. Tuhan sakit melihat keturunan Daud. Dan dia menemukan Yerobeam, hamba Salomo, untuk menggantikan Daud. Menggantikan keluarga garis keturunan Daud. Dan di Alkitab ditulis, Tuhan memilih Yerobeam. Tuhan akan memberikan 10 suku. Tapi di Alkitab ditulis, dia cuma bertahan 3 pasal, 4 pasal. Dan 4 pasal kemudian, di Alkitab ditulis, Tuhan akan mendatangkan malapetaka dan akan apa? Menyapu Yerobeam seperti tai. Bukan cuma ditolol-tololin, saudara. Ditai-taiin, maaf. Ini kata firman loh ya. Ada orang cerita ke saya gak mau lagi datang ke Mahanaim, Pak. Pembicaranya ngomongnya kasar, Pak. Tidak memberkati, oke? Mungkin Alkitabnya masih beda, saudara. Ini Alkitab terjemahan baru ya. Saya gak pakai Alkitab terjemahan baru versi Indonesia. Saya bisa melihat bahwa kalau engkau ini pilihan Tuhan. Tapi engkau nyakitin Tuhan. Itu mengerikan hasilnya, saudara. Tadi pertama, mata manusia bisa menipu. Pilihan manusia bisa menipu. Selera manusia bisa menipu. Tetapi kalau engkau dipilih Tuhan pun, sebenarnya ya, itu bukan jaminan 100%.
Kalau saudara lihat Yerobeam dan apa yang terjadi di akhir hidupnya, saya bisa berkata itu mengerikan sekali. Bahkan sampai kitab demi kitab, pasal demi pasal, semua pasti akan membawa nama orang ini. Jangan kamu seperti Yerobeam. Orang ini jahat seperti Yerobeam. Orang ini menyakiti hati Tuhan seperti Yerobeam. Kalau kita tahu Mahanaim ini sedang dicintai Tuhan, jangan sampai ujungnya kita berakhir menjadi seperti tai, saudara. Saya tahu ada favor Tuhan di tempat ini. Saya udah cerita berkali-kali. Saya bertemu ada orang yang juga melayani orang miskin. Juga dari Bandung. Juga anaknya. Juga berkali-kali diserang. Tapi pelayanannya gak sebesar kita kok. Jadi kalau kita ini punya pelayanan sebesar ini. Keuangan kita luar biasa seperti ini. Itu kan ada cinta Tuhan di sini. Tapi kalau saudara bermain-main dengan cinta Tuhan. Kalau saudara menganggap rendah cinta Tuhan. The deeper you love, the deeper you hate. Segitu juga Tuhan akan memusnahkan Mahanaim kalau kita bermain-main dengan anugerah Tuhan. Kalau kita sudah tidak lagi jadi anggur manisnya Tuhan. Kalau kita sudah tidak lagi jadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Kalau kita cuma ada untuk menyakiti hati Tuhan. Kalau kita menjadi tanaman berduri yang nyakitin hati Tuhan. Kalau kita bermain-main dengan semua anugerah. Jangan salahkan Tuhan. Kalau Tuhan harus memukul kita dengan sangat keras. Bagi saya, cinta itu cuma modal dan pintu awal. Dan kemudian perjalanan dan keputusanmu day by day, itu yang akan membuat Tuhan mencintai engkau atau tidak. Saudara, saya mau ajak untuk kita buka ayat yang terakhir. Kejadian 48 ayat 14, ayat yang panjang. Hari itu ada satu orang yang bernama, Kejadian 48 ayat 14. Hari itu ada satu orang yang bernama Efraim. Dia ini adalah seorang yang dicintai. Dia ini, Efraim ini adalah, ya tadi, ya yang ini betul. Dia ini adalah seorang yang dipilih. Saudara bisa bayangkan, Efraim ini adalah cucu dari istri kesayangan, cucu dari anak kesayangan. Jadi neneknya adalah Rahel, kesayangan Yakub. Anaknya Yusuf, bisa dibilang anak bungsu sebelum ketambahan Benyamin. Dan dia cucunya Efraim, cucu bungsu. Ada Manasye, kakaknya, Efraim adiknya. Dan si Yakub, Israel, orang pilihan Tuhan ini, dia mendoakan anak dari Yusuf. Sekali lagi saya ulang, Yusuf adalah anak bungsu dari istri kesayangan yang lahir di masa tuanya. Yusuf ini dari Rahel, perempuan yang paling dia cinta, dan dia rela kerja belasan tahun, puluhan tahun untuk Rahel. Dan lahirlah Efraim, seorang yang menyelamatkan seluruh bangsa lah, bisa dibilang. Karena mereka tinggal di Mesir, anaknya Yusuf menyelamatkan mereka dari kekeringan. Dan Israel atau Yakub, dia ingin mengulang peristiwa yang dilakukan oleh ayahnya Ishak. Menyilang tangan dan dia melepaskan berkat untuk Efraim. Dia melepaskan berkat dan dia berkata, Efraim, engkau akan jadi suku yang paling besar, suku yang paling hebat, engkau akan diurapi. Tapi saudara, kalau engkau baca di Wahyu 7 ayat 5 sampai 8, tidak ada nama Efraim di sana. Yang pertama kali disebut Yehuda, kita akan bahas tentang ini. Lalu setelah itu ada Ruben, ada Gad, ada Asher, suku Dan hilang. Naftali, suku Dan diganti jadi Manasye, si kakak yang dapat tangan kiri itu. Si kakak yang dapat tangan kiri masuk di Wahyu 7. Di situ ada Simeon, ada Lewi. Harusnya Lewi biasanya gak ditulis, karena Lewi itu imam, tapi ini ditulis. Isakar, Zebulon, dan Yusuf di sana, dan Benyamin. Pertanyaan banyak, Pak. Nama Efraim diganti sama Yusuf karena itu sebuah jabatan yang lebih tinggi, Pak. Dia bisa memakai nama ayahnya, oke? Harusnya dia dari posisi di atasnya Manasye. Kalau benar, karena itu dia dipanggil.
2, Pak, dia ini Yusuf ini mencintai hati Tuhan, oke? Harusnya juga dia posisinya bukan di terakhir. Dan harusnya dia di awal. Tapi ada satu nama yang tidak pernah dapat favor dari anak-anak yang lain. Ceritanya sebenarnya tidak terlalu banyak. Ceritanya tentang si Yehuda, orang pertama, suku pertama yang datang menghadap Allah. Suku Yehuda. Siapa suku Yehuda ini? Yehuda ini anaknya Lea. Anak dari perempuan yang gak dicintai. Saudara bisa bayangin istrinya Yakub 4. Itu zaman dulu istri boleh banyak ya. Rahel, perempuan yang paling dia cinta. Menurut saya selir-selir ini karena gak pernah ditulis tentang cinta atau tidak. Dan ada yang paling tidak dicintai itu Lea. Dari 4, dia nomor 4. Saudara bisa bayangin. Sama selir aja Yakub pilih selir. Tapi saudara bisa bayangin. Hari itu, kalau saudara buka di kitab Kejadian 29. Ini menceritakan siapa itu Yehuda. Hari itu Lea ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai. Di Alkitab ditulis dibukanyalah kandungan. Yang pertama lahir Ruben. Arti nama Ruben adalah sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Maka kalimat selanjutnya apa? Sekarang tentulah aku apa? Dicintai siapa? Hari itu Lea belum sembuh. Tujuan dia cuma satu, dapat cinta. Dia gak punya tujuan hidup yang lain. Tujuan hidupnya adalah mengejar cinta manusia. Mengejar cinta suaminya. Dan dia beri nama anak yang pertama Ruben. Dan kalau saudara tahu anaknya Ruben melakukan apa yang persis diingini oleh mamahnya. Dan dia meniduri perempuan lain. Kenapa? Hatinya gak pernah puas. Hatinya selalu ngejar yang lain. Mengandung pula, melahirkan anak yang kedua. Sesungguhnya Tuhan mendengar bahwa aku apa? Tidak dicintai. Dan namanya Simeon. Tentang aku. Lea ini anak yang pertama, dia pengen ngerebut, dia pengen dapat cinta. Yang kedua tentang mi. Pokoknya aku. Pokoknya harus aku yang dapat. Anak yang ketiga, mengandung pula, melahirkan seorang anak laki-laki lagi. Sekali ini suamiku akan lebih erat. Lewi itu artinya terikat. Dan dia berkata, aku gak mau terikat sama Tuhan. Terikatnya sama suami. Dan namanya Levi. Semua masih tentang aku, mauku, seleraku, cintaku, suamiku, pelayananku, ambisiku. Sampai anak yang keempat. Sebenarnya cerita tentang Yehuda ini gak terlalu banyak. Cerita ini, cerita dia rela berkorban, cerita dia tidurin menantunya sendiri, dan selesai. Gak banyak cerita setelah itu. Sisanya bicara tentang suku. Tapi kalau saudara tahu sampai hari ini, Israel yang kita kenal, itu suku Yehuda. Suku lain nikah campur hilang. Ada di Cina, ada di Amerika, ada di macam-macam. Tapi yang asli itu cuman Yehuda. Kenapa? Di Alkitab ditulis. Dan Lea si perempuan yang gak dicintai ini mengandung lagi. Tuhan itu sabar dengan Lea. Dan Tuhan berkata kali ini I thank God. Kali ini bukan tentang suami. Kali ini bukan tentang aku. Kali ini bukan tentang benci atau cinta. Aku cuman akan praise God. Dan dinamakan Yadah, Yehuda. Dan saudara melihat bagaimana si Yehuda ini berakhir mendapat hak kerajaan. Dan menurut saya juga hak kesulungan. Karena hak kesulungan artinya memikul tanggung jawab. Dia suku yang melahirkan raja-raja. Dan di Alkitab, di kitab Wahyu at the end. Kita belum sampai ke Wahyu 7 loh. Karena itu kedatangan Tuhan kan. Tetap Yehuda nomor 1. Saudara mau gak saudara jadi pilihan Tuhan? Sekarang sampai selamanya pilihannya tetap kamu. Kalau saudara semua tentang mi pilihanku, caraku, keterikatanku dengan apa yang ku mau. Saudara akan berakhir ditinggal kok. Saya bersyukur sekali hari itu Lea memutuskan.
cukup dengan cinta manusia, cukup dengan mengejar yang fana, cukup dengan semua pengejaran yang aneh-aneh ini. Aku cuma mau thank God. Saya tahu di tempat ini gak semua keluarga kita sempurna. Saya tahu beberapa keluarga ada yang suaminya mengejar yang lain, ada yang istrinya mengejar yang lain. Tapi bisakah engkau berkata, I thank God. Saya tahu di tempat ini kau ada yang masalah keuangan, masalah kesehatan. Dan kalau hidupmu cuma penuh dengan uang. Saudara, pelayanan untuk uang, saudara akan berakhir, engkau ditinggal kok. Karena cintamu di sana. Saya kenal banyak orang yang saya tahu dia pelayanan, dia singers, dia nyanyi, WL, pengkhotbah, pemain musik, penari. Setiap kali dia nari dia cuma berpikir, aku dapat PK gak ya hari ini? Aku perlu duit buat rumah, aku perlu duit untuk nikah. Ada cowok yang ngeliatin aku gak ya? Sampai kau memutuskan, I thank God. Itu yang saya lihat di dalam keluarga atau pelayanan Bahtera. Di tengah-tengah Bahtera, dengan semua kegoncangan, dengan semua masalah, dengan semua tudingan, fitnah dan lain sebagainya. Saya lihat para pendahulu, para pahlawan-pahlawan iman. Orang-orang yang ada yang selalu ibu katakan dengan angkatan pertama. Mereka itu thanknya ke atas. Saya gak ngomong umur, saya gak ngomong generasi Alpha, generasi Z. Saya ngomong tentang Mahanaim di awal, gak ada duit, gak punya channel. Mereka cuma bisa berbicara, I thank God. Saudara gak bisa terikat dengan yang lain. Saudara gak bisa berkata, oh ada donatur, oh ada suamiku, oh ada ini. Gak bisa. Mereka gak bisa berkata tentang myself. Kenapa? Mereka juga gak punya kapasitas. Mereka gak bisa berbicara tentang, pokoknya aku minta donatur atau uang lebih erat. Ayo jarah-jarah. Enggak. Mereka fokusnya cuma ke atas. Itu yang membuat doling mereka sakti. Itu yang membuat hadirat Tuhan sakti. Itu yang membuat setiap perkataan mereka sakti. Karena mereka mendapat Tuhan sendiri. Sekarang cinta kita ini banyak. Pengejaran kita ini banyak. Tapi belajar dari si Lea ini. Yang mungkin gak pernah dikhotbahin. Orang khotbahin tentang dahsyatnya Yakub. Orang khotbah tentang dahsyatnya Yusuf. Lea ini loh. Dia berkata, at the end, enggak Tuhan. Cukup dengan semua. Aku cuman mau ke Tuhan. Saudara, tahun depan kita ini akan makin lari bersama Tuhan. Matamu bukan semakin ke depan. Matamu harus makin ke atas. Tanganmu bukan semakin ngerjain banyak. Tanganmu harus naik nyembah ke atas. Kita akan pikul beban itu bersama. Dengan tangan yang terangkat dan tangan yang menyembah. Waktu engkau dapat tugas untuk keliling, untuk doling, untuk penginjilan puluhan ribu itu. Engkau lakuin buat siapa? Pemimpin? Tepuk tangan? Atau kau lakuin untuk Tuhan? Kita akan buat tarian tanggal 20, tanggal 18, tanggal 31. Menurut saya itu jadwal yang padat sekali. Apakah engkau bisa tetap mengarahkan pandanganmu ke atas? Kami para pemimpin akan buka mata kami lebar-lebar. Untuk apa? Melihat pilihan Tuhan buat setiap saudara. Saya melihat gak ada shortcut dalam pilihan Tuhan. Orang-orang pilihan Tuhan, saudara mau bayar, saudara mau jaim, saudara mau gak bisa. Saudara mau nyogok, saudara mau jilat, gak bisa. Lihat apa yang dilakukan Yakub. Dia coba angkat Efraim sedemikian rupa. Saya coba research. Cuman 1 kali jumlah Efraim lebih banyak dari Manasye. Sisanya lebih besar Manasye. Cuman 1 kali. Cuman 1 kali tertulis Yosua sebagai orang Efraim memimpin bangsa Israel. Sisanya standar. Dan maaf, bukan tidak terbukti ya. Tapi ada cara yang lain dan menurut saya Efraim tidak menyelesaikan destiny-nya.
Sehingga firman Tuhan tidak bisa bloom dalam hidupnya. Saudara, kau bisa di-carry, digendong sedemikian rupa oleh orang lain. Oh ini nih, ini pokoknya BMN paling hebat, paling top, paling luar biasa, paling ngeroh. Lihat Efraim, gak bisa. Sampai akhir namanya harus dihapus. Udahlah balik ke bapaknya aja Yusuf. Namanya gak layak buat disebut di Wahyu. Tapi ada satu orang yang pandangannya cuma ke atas. Dia gak pandang semua perdebatan dan perselisihan. Dia gak pandang semua pertandingan. Dia cuma lihat ke Tuhan. Dan dia jadi orang pilihan. Dari sejak Kejadian sampai kitab Wahyu. Saudara bayangin dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Yehuda tetap pilihan Tuhan. Yehuda tetap memegang tongkat kerajaan. Yehuda tetap orang yang menghadap Tuhan pertama. Saya mau ajak untuk engkau cek hatimu tentang kata cinta ini. Engkau bisa mentok dicintai, engkau bisa mentok jadi tai. Engkau bisa dari Kejadian sampai Wahyu. Atau engkau bisa menjadi maaf merpati tolol tadi. Cinta itu baru satu pintu. Sisanya keputusan untuk melihat Tuhan. Itu yang akan menentukan. Saya bisa mencintai anak-anak saya. Saya bisa mencintai, jatuh cinta dengan pelayanan saya. Tapi kalau mereka gak berkenan lagi. Mereka jauh dari jalan-jalan Tuhan. Otomatis berkat itu pindah kok. Saya kesaksian dikit ya. Rock itu kan udah lama gak doling. Gak lama gak upgrade. Singkat cerita, Ibu Keisha ngamuk. Dan berkata kita akan operasi celana ketat katanya. Semua diperketat lagi. Celana yang paling ketat katanya. Dan mereka mulai doa keliling sembari teriak-teriak bawa speaker Doling Mahanaim. Saudara tahu saya ini gak kesaksian tentang rock. Saya ini gak khotbah tentang rock sama sekali gak. Selesai mereka doling, saya ditransferin orang. Orang itu ngasih saya total kalau gak salah 7 juta voucher belanja MAP. Pesannya sederhana, ini buat anak rock. Saya bilang bukan buat BMN, enggak, anak rock. Gak cuman itu ya, ada tambahan buiin ngajak mereka nonton dan lain sebagainya. Tapi saya cuma lihat gini, pada dasarnya sederhana. Saudara tuh cuma perlu nyenengin yang di atas. Mata Tuhan tuh gak bohong. Saudara bisa saya khotbahin, BMN tuh lagi hebat loh. Lagi bertobat, gak bisa. Mata Tuhan tuh gak bisa saudara suap untuk nengok. Semua WL, penari, bahkan pembantu-pembantu rumah tangga. Semua cleaning service. Matanya terbuka melihat engkau. Dan dia akan berkata, aku mau kamu, aku pilih kamu. Dan kalau engkau setia, engkau akan dari Kejadian, engkau akan dibawa ke Keluaran, engkau akan dibawa ke Imamat, engkau akan lewat Maleaki, engkau akan lewati kisah para rasul, semua mujizat di sana. Kau juga pasti akan lewati Efesus, semua penderitaan kau juga pasti lewatin, tapi engkau akan berakhir di Wahyu, orang pertama yang menghadap Allah. Mari arahkan wajahmu ke atas. Mari tutup matamu, tutup Alkitabmu.